Aku pengen penghasilanku naik, pengen jadi karirku bagus gitu. Yes, misalkan 100 juta per bulan gitu ya. Belum punya nih ceritanya. Pengen banget 100 juta per bulan. Terus tapi di hatinya, susah ya, kayak berat deh, gak nyampe deh. Susah deh. Apa yang kamu hilang sebenarnya? Itu yang menjadi sesuatu yang kamu akan sangat-sangat jaga banget. Jadi contoh, kalau aku pernah dikhianati, artinya sebenarnya aku kehilangan rasa percayaku kan. Nah jadi rasa percayanya itu yang ibaratnya kita sangat jaga sekali supaya jangan sampai kepercayaan ini rusak lagi. Jadi akhirnya kita nggak mau ngasih kepercayaan yang baru. Nah dia justru menyembunyikan dirinya sembunyi. Karena apa? Punya dosa. Jadi banyak dari kita yang kalau misalkan kita punya dosa masa lalu, bawah sadar kita tuh kayak ngumpet. Jangan sampai orang tahu nih apa yang gue lakukan. Ya kayak misalkan 5 bahasa kasih ya. Orang bilang kan harus dikasih perhatian, dikasihi, misalkan harus dari ucapan atau dikasih hadiah segala macam. Itu sebenarnya itu celah-celah. Jadi 5 bahasa kasih itu adalah indikator trauma bawah sadar. Ya udah gak bisa ngapa-ngapain lagi gitu kan di kondisi kayak gitu. Jadi memang kita perlu memilih prioritasnya. Memang uang itu penting, tapi keluarga lebih penting dan Tuhan itu segala-galanya gitu. Jadi semuanya ya penting gitu. Gak bisa kita prioritaskan salah satu tapi ya yang lain dikorbankan. Depresi itu biasa karena kita kehilangan harapan. Kalau aku dulu waktu aku depresi pengen ngakhirin hidup itu 2012-an. Nah itu di saat kayak kerjaan apa aja gagal, rasanya kayak gak ada harapan. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Berkelas. Hari ini aku happy banget kedatangan tamu berkelas, ada Coach Reo. Halo bro. Atau yang dikenal dengan Koko Healing. Jadi bagi kamu yang mungkin punya masalah hidup atau lagi kurang happy, aku sarankan untuk nonton podcast ini sampai selesai. Dan aku jamin, aku yakin di akhir mungkin kamu bisa dapat insight yang sangat berkelas dari Coach Reo. Coach, bagi teman-teman yang menonton podcast kita hari ini, dan mereka belum kenal dengan Coach Reo, aku kasih waktu kurang dari 2 menit. Siapa itu Coach Reo? Oke, biasa aku dikenal sebagai luck and happiness expert. Jadi kalau misalkan pengen lebih hoki, beruntung, sama pengen lebih happy, biasa aku memang handle-nya di bagian situ. Jadi banyak orang dari mereka yang nyangkut di dalam hidupnya, nggak tahu gimana caranya, kayak kehilangan jati diri atau semacamnya gitu. Pengen banget nemuin diri mereka kembali. Jadi tema aku memang kembali bahagia. Jadi kalau misalkan ada orang yang kayak, kok aku sering sedih ya, kok aku sering galau ya, kok aku nggak produktif ya misalkan. Karena banyak banget linknya produktivitas sama happiness-nya kita. Kalau kita happy itu tubuh kita sehat, karena kan hati yang bersuka cita adalah obat yang paling manjur. Kalau misalnya kitanya juga nggak bahagia, mau kerja juga jadi nggak bisa produktif gitu. Jadi banyak banget yang datang ke kelasku memang mereka buat ngeberesin inner game-nya mereka sih. Jadi kayak di dalam dirinya supaya mereka benar-benar oke, ketika dia netral semua selaras, kerjain apa-apa tuh jadi enak. Kadang-kadang kita banyak yang sibuk belajarin tentang strategi, struktur, cara, langkah, kayak hal-hal yang aplikatif, tetapi kita lupa ngecek diri kita sendiri, siap gak sih sebenarnya gitu. Nah itu yang kita perlu beresin sebenarnya kalau ada yang nyangkut-nyangkut, supaya gak ada konflik-konfliknya di dalam diri kita sendiri. Seringkali kita berdoa, tapi ujungnya tubuh kita sendiri yang nge-cancel doanya. Jadi misalnya aku pengen penghasilanku naik, pengen jadi karirku bagus gitu. Yes, misalkan 100 juta per bulan gitu ya. Belum punya nih ceritanya. Pengen banget 100 juta per bulan. Terus tapi di hatinya, susah ya, kayak berat deh, gak nyampe deh. Susah deh. Akhirnya bawah sadarnya yang meyakini bahwa dia memang susah. Karena dia kan konflik berantem terus tuh. Jadi kan kadang di dalam diri kita kayak ada 2 orang. Satu ngomongnya apa, sebelah ngomongnya lain lagi. Nah itu sebenarnya reaksi afektif yang bisa diberesin. Jadi aku specialty-nya memang ngeberesin gimana cara supaya nge-coding beban emosinya tubuh seseorang sampai dia mencapai ke titik 0. Jadi sistemnya zero affective coding. Zero affective coding. Ya, jadi zero itu titik 0, affective itu emosinya. Jadi kayak perasaan emosi kita sampai ke titik 0 gimana cara codinginnya. Jadi aku nggak bergerak di ranahnya psikiatri pakai obat-obatan di biologis. Kalau psikologis itu psikolog misalkan di level psikologisnya. Kalau aku lebih ke arah di prosesnya afektif. Jadi di fisiologinya. Jadi dia nih ranah yang lain memang yang melengkapi dari ketiga sudut ini. Jadi kalau misalkan secara psikologinya kamu udah diberesin, biologinya kamu juga nggak ada masalah. Mungkin problem kamu bisa jadi di fisiologinya, di afektifnya. Jadi bukan sisi kognitif tapi dia afektif. Jadi dia ada di ranah yang lain dia. Nah ketika diseparasi kayak gini lebih gampang beresinnya. Ibarat kayak orang kalau misalkan sakit batuk. Batuk tuh mirip-mirip ya, batuk berdahak sama batuk kering, sama-sama batuk. Tapi kalau kita minum obatnya nggak tepat,
akhirnya jadi minum terus tapi kok nggak sembuh-sembuh gue ya gitu. Jadi begitu obatnya tepat langsung dia bisa diukur lah optimalisasinya gitu. Jadi kalau setiap yang datang session mereka bisa ukurin tuh dari intensitas emosinya berapa sampai benar-benar selesai gitu. Nah itu ada trackingnya semua. Berarti kalau disebut pekerjaan itu dikenal sebagai? Mungkin kalau aku sih bilangnya sih coach ya. Cuma kalau boleh dikasih nama mungkin Zero Affective Coders. Nice. Zero Affective Coders. Ya, karena kerjanya benar-benar kayak orang coding. Jadi dari awal tuh kayak nge-trackingin semuanya bagaimana perasaan dan emosinya seseorang bekerja, bergeraknya dari mana, terus nge-crack diberesin kayak debug gitu loh, benar-benar kayak coding. Tapi tadi aku sangat relate ketika Coach Reo menyinggung tentang otak kita terus didominasi oleh negatif self-talk. Kayak aku nggak bisa, aku nggak mampu, aku tidak pantas, aku tidak bisa dapat 100 juta sebulan gitu. Itu terus mendominasi hari-hari aku dalam waktu 5 tahun terakhir. Dan cara simple untuk teman-teman yang mungkin masih menghadapi itu setiap harinya. Kayak susah banget Bill, hari ini aku didominasi oleh pikiran negatif sehingga aku meragukan diriku sendiri. Langkah efektif harus ngapain? Sebenarnya kalau boleh dibilang kayak dokter kalau ditanya, dok kalau giginya bolong gimana? Ya ditambal. Misalnya kalau butuh dicabut. Nah sesederhana nyabut gigi. Cuman nyabut gigi itu ada sekolahnya sendiri. Nah jadi kalau dibilang sebenarnya kita buang dari sistem kita. Nah cuman buangnya ini ada strateginya. Jadi kayak langkahnya tuh dia ada terstruktur. Misalnya kayak pertama kita mesti part identifikasi dulu. Secara kognitif udah selesai belum? Kalau secara kognitif udah selesai baru kita bisa masuk ke afektifnya diperiksa. Nah dari sisi tubuhnya itu ada kayak emosi. Nah ini ngomongnya jadi teknis banget ya. Tapi mungkin aku kasih gambarannya aja. Nah jadi perasaannya itu kita trackingin. Misalkan pas pertama aku sering ketika ingat itu perasaan yang muncul itu apa? Sedih, kecewa, marah sama diri sendiri kayak gitu. Sedihnya berapa? 80%. Marahnya berapa? 70%. Terus kayak kecewanya berapa? Misalkan 100%. Nah kita mapping lagi dari sedih, marah, kecewa nih apalagi yang ada di belakangnya. Karena banyak banget emosi itu kita cuma ngeliat dari layer atasnya doang. Kayaknya gue males nih atau kayaknya gue ragu nih. Tapi di balik keraguannya tuh ada apa? Misalnya pas dicek ternyata dari aku lebih ke arah mana yang mau diproses duluan. Misalkan aku kemarahannya. Nah kenapa marahnya? Karena aku merasa diriku kok punya potensi tapi tidak dimaksimalisasikan. Nah jadi ketika marahnya ditelusurin lagi nanti bisa muncul lagi tuh apa yang ada di belakang. Nah ketika yang muncul di belakangnya layering emotionnya ketemu nanti primary emotionnya di mana, ini secondary-nya, tertiary-nya di mana gitu. Jadi kayak ketika kita bisa mappingin baru kita bisa proses di situ tuh. Nah nanti kita cariin dulu benihnya di mana. Nah kalau di buku aku banyak bahas tentang benih emosi. Jadi kita cariin dulu benihnya di titik mana di dia nyangkut. Ya, karena benih emosi itu lucu, dia beda sama sistem yang dulu selama ini kita kenal akar traumatik. Jadi biasanya kan kalau misalnya hal-hal yang traumatik itu ada akarnya sendiri. Tapi ternyata pas aku along the way ngejalanin ada yang namanya seeds of emotion, benih emosi. Benih emosi ini dia berbeda sama akar trauma. Nah bedanya apa? Kalau benih emosi itu bisa sama sekali nggak nyambung. Contohnya nih kemarin ada salah satu klien yang kita tanganin di Into the Light gitu ya. Dia itu kena sexual trauma. Nah di atas permukaan trauma seksual. Begitu kita telusurin penyebab beban rasa sakitnya tuh apa sih yang menjadi benih emosinya. Benih emosinya pas ditemukan itu dia naik sepeda turun bukit. Dia naik sepeda turun bukit? Oke, ya. Jadi perasaan seneng ketika dia bisa naik sepeda turun bukit. Jadi kayak kelihatannya nggak nyambung gitu antara yang di sininya sexual trauma, di sini naik sepeda. Tapi begitu naik sepeda diberesin, kita cek lagi afektifnya, dia berubah. Jadi beban emosi terkait dia yang tadinya begitu inget kayak gue merasa dikhianati, gue merasa sedih, gue merasa marah, tiba-tiba hilang. Nah, the tricky part adalah menemukannya di antara semua pengalaman hidup kita. Yang mana kita tahu itu naik sepeda atau yang mana yang itu mungkin just kumpul-kumpul bareng sama keluarga main di kali. Ada klien yang kayak gitu. Jadi dari ribuan pengalaman kita, mana yang kita perlu seleksi, mana yang bikin kita jadi seperti sekarang. Terus dari pengalaman itu biasa orang kan banyak yang kayak gue mana ingat sih masa lalu kita gue gitu. Nah itu bisa sebenarnya ditelusurin. Makanya kalau di Into the Light kita bisa lihat gitu prosesnya kayak gimana sampai dia dari awal datang berat banget gitu sampai mereka benar-benar kebebaskan titik emosinya mencapai titik nolnya mereka. Jadi yang tadinya bikin berat gitu kayak ibaratnya bawa segudang masalah terus tiba-tiba hilang gitu aja gitu. Itu seru banget sih. Kalau orang-orang yang nonton ini punya trauma terhadap pertemanan sehingga mereka sudah
sangat takut untuk berteman lagi, Iya. membangun relasi dengan orang baru lagi, harus ngapain? Karena aku rasa salah satu trauma selain trauma uang ya, Iya. kayak maniun, itu salah satunya lain itu pertemanan. Percaya sama orang ya. Jadi kalau memang trauma pengkhianatan ini kan salah satu yang juga berat banget gitu. Nah itu bisa macam-macam sih. Memang kalau ditelusurin kita bisa serandom itu yang tadi aku bilang. Jadi aku kayak nemuin yang kayak cuman just ternyata pengalaman dia pas diinget seeds-nya itu terkait dengan orang tua lagi tidur barengan, papa di kiri, mama di kanan, aku sendirian di tengah. Terus nyambung ke urusan misalkan hubungan pertemanan atau apa. Karena itu mengaitkan dengan rasa aman misalnya. Oke. Karena ibaratnya gini, apa yang kamu hilang sebenarnya itu yang menjadi sesuatu yang kamu akan sangat-sangat jaga banget. Jadi contoh, kalau aku pernah dikhianati, artinya sebenarnya aku kehilangan rasa percayaku kan. Nah jadi rasa percayanya itu yang ibaratnya kita sangat jaga sekali supaya jangan sampai kepercayaan ini rusak lagi. Jadi akhirnya kita nggak mau ngasih kepercayaan yang baru. Contohnya ya, mungkin aku lebih gampang pakai contoh-contoh sih. Waktu aku sama istriku dulu, waktu kita masih pacaran, aku tuh sayang banget sama dia fully. Aku mikir, oh ini gue pengen jadiin dia istri gue gitu. Jadi kayak pengen banget gitu, terus dia tuh udah kayak dewinya aku lah. Kayak segala-galanya dia. Karena menurut aku dia tuh milih aku itu, walaupun aku lagi dalam keadaan susah, gak punya uang segala macam, dia mau sama aku. Karena dulu aku kayak belum punya penghasilan segala macam kayak gitu. Tapi dia seneng lah, dia bisa sayangin aku fully. Nah jadi aku ngerasa gue pengen banget sama dia. Sampai satu hari, sorry, tiba-tiba dia bilang gini, mulai besok aku gak mau naik motor lagi ya. Karena papaku bilang gak boleh. Nah buat aku yang dulu kemana-mana naik motor, aku merasa kayak, wah sekarang lu bersyarat nih gitu. Oh, oke. Jadi aku kecewa banget karena tadinya aku udah fully, ibaratnya kayak kalau naik motor tuh, yuk boncengan bareng kita ngebut gitu. Terus tiba-tiba dia turun dari motor, terus kayak gue nabrak tembok jeder. Jadi kayak buat aku sakit banget. Terus di situ aku berjanji untuk tidak mau lagi untuk mencintai orang sepenuh hati. Jadi kayak kalau cinta itu jangan sampai 100%, karena kalau 100% sakitnya tuh luar biasa pas lagi kamu jatuh. Nah jadi dari situ tubuhku berkomitmen untuk tidak melakukannya lagi. Karena aku merasa aku kehilangan kepercayaan yang aku udah kasih sama dia. Nah jadi along the way ternyata singkat kata aku banyak pacaran lagi setelah aku putus sama dia. Itu gak bisa sayangin sama cewek itu sampai 100%. Walaupun aku suka, seneng gak bisa. Nah akhirnya aku balik lagi sama dia. Kita married pun itu gak bisa sayang sama dia 100%. Karena masih kejebak sama rules yang nyangkut itu. Nah jadi ketika aku ngerti bahwa ternyata rules itu bisa didecode, dipecahin lagi supaya dia nggak nyangkut di dalam sistem tubuh kita, akhirnya aku bisa sayang lagi sama dia. Nah jadi kadang-kadang ada janji hati, komitmen, keputusan, sumpah pilihan kita di masa lalu yang mungkin nyangkut tersistem di dalam tubuh yang belum selesai. Karena begitu kita mengalami sebuah pengkhianatan, tubuh kita biasanya berjanji untuk nggak boleh ngalamin kayak gitu lagi. Oke. Nah itu nyangkut tuh di dalam sistem bawah sadarnya kita. Kalau kita nggak ngerti caranya, dia kayak floating, kelihatannya baik-baik aja, tapi ternyata dia di dalam tuh kayak ngegrogotin kita gitu dari dalam. Nah bicara kesuksesan juga banyak yang kayak gitu nyangkut. Soalnya kalau aku pribadi waktu dulu mau ngerjain apa-apa, setiap kali mau berhasil gitu ya, setiap kali mau udah sukses terus tiba-tiba gagal lagi. Mau berhasil ada satu, misalnya mau naik level dari manajer mau naik ke director, udah KPI-nya udah oke semua nih, tiba-tiba ada aja yang bikin gagal terus jatuh lagi gitu. Jadi kayak selalu kejadian itu berulang berkali-kali di kayak masuk lingkaran setan gitu. Nah itu salah satu ciri kalau kita punya pattern traumatik dalam sistem yang kita nggak sadarin, dia jadi blok ya. Nah repotnya blok ini kadang-kadang kita nggak tahu jadi blind spotnya kita. Nah makanya kalau dibantu sama facilitator tuh biasa kita jadi mappingin, oh ternyata di sini nih yang nyangkut. Nah pas kita tahu baru kita bisa bongkar. Nah kalau aku dulu pertama kali aku memang masuk terpapar di industri kayak gini tuh ketemu sama hipnoterapi. Jadi waktu itu pas datang ada salah satu lead saya yang bilang gini, Rio kamu harus ketemu orang ini, dia hebat banget. Kenapa? Karena dia bisa mengerti tentang alam bawah sadar manusia. Wih, ada alam pikiran sadar katanya. Terus ada alam bawah sadar. Apa tuh alam bawah sadar? Ya udah ikut aja deh pokoknya. Ya udah aku datang situ. Nah, ada satu sesi itu namanya forgiveness therapy untuk memaafkan dan mengampuni. Nah, orang-orang yang pernah bersalah atau kita pernah bikin salah gitu ya. Nah, jadi di situ singkat kata kayak dihadirkan orang tua, disuruh minta maaf kayak gitu segala macam, kayak divisualisasikan. Nah, dulu
aku pikir apa sih lah, hubunganku baik kok sama orang tuaku, karena aku sama papa mama tuh akrab banget. Jadi kayak aku bisa datang tuh bisa peluk mamaku, papaku gitu. Jadi kayak nggak banyak kalau di keluarga Chinese tuh mereka canggung biasa kalau sama orang tua. Tapi kalau aku udah bisa sampai peluk, bisa sayang-sayangan gitu. Cuman ternyata pas lagi di sesi itu, aku tuh nangisnya yang paling kenceng. Paling ngeraung-ngeraung tuh sampai satu kelas tuh kayak keramaian sama ini siapa sih ini orang gitu. Nah jadi secara pikiran sadar aku I'm okay. Tapi secara unconsciously tubuhku itu punya banyak banget luka yang ternyata nyangkut sama orang tua dulu karena ketidakpuasan di masa lalu yang tubuhku masih inget. Nah jadi kalau misalnya kan trackingnya gimana, misalnya kita sekarang nginget-nginget nih dulu pernah dijahatin sama teman kita, atau dijahatin sama orang tua kita, atau dijahatin sama yang tadi lah yang bikin kita nggak mau lagi berteman. Terus di sini masih ada rasa sakitnya, artinya tubuh kita masih inget. Jadi memori tubuhnya beda sama memori pikirannya. Jadi kayak tubuhnya tuh kalau mengingat tuh masih secara afektifnya dia masih nyimpen, masih storing energinya. Jadi vibrationnya masih nyangkut karena belum ada closure-nya misalnya. Dia belum minta maaf sama kita. Kalau udah minta maaf kan mungkin kita maaf-maafan udah baik nih gitu ya. Bisa jadi ada yang kayak gitu. Tapi kalau atau misalnya tiba-tiba dia kena hukumannya, tiba-tiba dia takut polisi atau apa, hidupnya hancur, terus kita merasa akhirnya ada yang terbalaskan. Adil nih gitu kan. Nah itu bisa jadi kena di mana-mana tuh matriksnya. Karena saat kita misalnya lagi kena kejadian kayak gitu, bisa jadi karena ketidakadilan misalkan, kok udah aku baik terus ternyata dibeginikan. Ya kan, ya biasa kan paling banyak kepercayaan yang dilanggar kayak gitu. Atau ya just hal-hal yang lainnya yang ya matriks variabelnya tuh setiap orang pasti beda-beda. Karena setiap orang yang ngalamin sebuah perjalanan kehidupan, misalnya contoh sama-sama diselingkuhin. Nah ini banyak yang ketemu nih. Si A diselingkuhin, sakitnya luar biasa. Si B diselingkuhin, ya udah biasa aja lah. Emang dia udah sering dari dulu juga pas pacaran udah sering main-main gitu. Begitu dia selingkuh ya udah biasa aja. Jadi kayak persepsinya bisa beda. Nah yang ini justru karena gak pernah diselingkuhin, tiba-tiba begitu selingkuh kaget, shock. Nah jadi semakin kita bagus ekspektasinya sebenarnya dalam setiap perjalanan kehidupan kita, dan kita diisi dengan hal-hal baik, begitu kitanya jatuh itu kita gak siap. Nah banyak dari kita sekarang kayak contohnya yang bilang kok kita manusia makin lama makin banyak yang sakit mental. Salah satunya adalah karena kita banyak dibuai dengan hal-hal yang baik di masa sekarang. Beda sama orang dulu tuh tempatnya tuh lebih dihajar banget gitu. Dan persepsinya itu sangat mempengaruhi bro. Karena waktu dulu saya waktu masih muda, ketika kayaknya gue tua banget gitu ya. Ketika waktu masih kecil, mama papa tuh selalu bilang kalau misalkan orang tua itu sayang sama kamu, kalau sampai mereka marah, mereka mukulin, itu bukan karena kamu sembarangan, pasti ada alasannya. Dan itu untuk mengkoreksi supaya kamu baik. Jadi kayak kalau mereka masih marahin artinya mereka masih sayang dan masih cinta, masih peduli, ya kan? Dan dikasih dalilnya kalau di keyakinanku ada hukumlah anakmu dengan rotan karena rotan tidak membuatnya mati tetapi ketidaktahuan membinasakan dia. Jadi supaya kamu nggak binasa mungkin kamu perlu dirotan, bukan berarti mama papa rotanin terus, enggak. Cuman ya buat kalian tertentu kalau perlu dirotan, perlu dipukulin untuk koreksi dan supaya kamu tahu mana salah malah enggak, itu ya perlu dilakukan. Nah jadi setiap kali aku dipukulin sakit, marah, kesel. Tapi di sini kepikiran ya mau gimana lagi, namanya gue salah ya kan, orang tua gue juga buat mengoreksi supaya gue benar. Artinya mereka masih peduli sama aku dicintai. Nah, jadi dicintai ya. Tapi kalau sekarang narasinya lain. Keluarga itu harusnya ideal. Nggak boleh parenting VOC. Nggak boleh ada orang tua mukulin. Itu namanya nggak benar. Namanya orang tua main tangan segala macam. Itu orang tua NPD, narsisistik, nggak benar. Ya kan, toksik keluarganya. Nah begitu dipukulin, program yang muncul kalau tadinya dicintai, kalau sekarang dipukulin, program orang tua toksik, keluarga yang gak bagus, keluarga gue hancur nih, gue diginiin, gue diperlakukan kayak gini, jadi korban. Akhirnya setiap hari, kok aku gak seperti keluarga lain yang di buku-buku itu bilang harusnya begini, ataupun di podcast-podcast itu bilangnya begono. Aku nih hancur banget sih, hidupku tidak berharga, aku tidak dicintai sama mereka. Beda banget sama ini sini, makin digebukin, wah makin peduli nih keluarga gue gitu. Nah jadi dari set yang memang kita secara di sekarang sosialisasinya lebih banyak ke arah parenting tuh harusnya bagus, baik, apa segala macam yang bening-bening gitu, malah justru orang banyak men-set ekspektasi. Dan saat ekspektasi tidak sesuai sama kenyataan, di situ emosi muncul.
Jadi akhirnya banyak orang yang terjebak dengan beban emosi, ketidakpuasan, karena all expectation yang hidup tuh harus balance, semuanya harus bagus, kehidupan harus adil, tapi ya akhirnya jadi malah kita terbebani sendiri sama semua rules-rules itu. Gimana obrolan kami tadi? Seru ya? Bagi kamu yang mau nonton offline podcast Suara Berkelas, kita ada special event khusus untuk teman-teman berkelas yang serius mau join. Penasaran? Bisa klik link di deskripsi. Sampai jumpa. Apakah itu yang bikin Gen Z dikit-dikit healing? Gen Z dikit-dikit self-reward? Bisa jadi, karena memang didoktrinasi yang baik adalah seperti itu. Yang ideal adalah seperti itu. Ketika mereka tahu, kita akan spot on. Contohnya waktu aku dulu datang ke acara penyuluhan demensia. Jadi ini kuliah dosen tamu, tolong semua mahasiswa wajib hadir. Saya masuk sana, nonton. Akhirnya saya ngerti apa itu demensia. Oh, demensia tuh gini. Terus gejala awal demensia kayak apa? Demensia bisa juga buat anak muda. Nah, mulai dari hari itu, lupa naruh barang. Wah, jangan-jangan gue demensia. Ya kan? Terus lupa nama orang. Aduh, demensia nih. Terus kayak lupa, abis ini tas gue mau ngerjain apa sih? Wah, kelupaan. Waduh, gila. Aduh, demensia nih. Jadi kayak akhirnya semua yang aku spot on kelihatannya jadi demensia. Nah, ini kalau kita nggak ngerti cara beresin ya jadi ngeganggu terus-terusan tuh. Jadi semakin kita tahu masuknya namanya prior update kalau misalkan di neuroscience. Saat kita nggak tahu, terus kita jadi tahu. Tadinya kita experiential blindness, kita nggak ngerti nih karena nggak banyak label-label aturan tadi. Nah, makin ada tahu orang tuh VOC itu apa, karakteristiknya begini. Kita cocokologi kan. Nah, akhirnya jadi hidup kita tuh kayaknya menderita sekali. Pernah mungkin Bro Bilal yang teori mobil merah itu kan pernah dibahas banyak ya. Jadi kayak ketika kamu lihat mobil merah, misalkan setiap mobil merah kamu dapat tambahan 500.000 misalnya. Jadi kamu akan lihat mobil merah lebih banyak. Benar. Tadinya nggak lihat mobil merah kan. Nah, kita tuh diupdate dengan mobil warna-warni. Kayak rainbow car theory nih. Ya aku bilang misalnya, bro tau gak kalau mobil hitam itu kalau kamu parkir barengan, itu sialnya bisa nambah 2 kali lipat. Oh, kamu begitu ini, mobil hitam, hati-hati, jangan deket-deket, ya kan? Mobil hijau sering buang sampah sembarangan, hati-hati dilemparin botol. Mobil hijau harus hati-hati dilemparin. Mobil putih sering rem mendadak. Kalau mobil warna kuning, misalkan itu sering putar balik sembarangan, ya kan? Mobil warna biru lawan arah. Tadinya kita cuma mau ke puncak naik mobil. Begitu udah kena prior update semua, wah mobil biru, waduh mobil hijau, waduh mobil kuning, waduh mobil, orang jadi anxiety. Jadi semakin lu tahu macam-macam, semakin bego. Jadi makin nonton aja tuh yang segala macam yang bagus-bagus, makan. Makin pusing kepala, karena idealnya harusnya begini, nggak boleh lah tubuh gua sakit, gua harusnya sehat, apa segala macam. Menurut dokter kalau mau tidur tuh harus, penelitiannya bilang, mesti 8 jam, terus kalau misalkan ini mesti tidurnya tuh lelap, nyenyak. Akhirnya mau tidur aja banyak aturan. Aduh harus 8 jam nih. Waktunya tadi ngerjain ini udah sampai jam 2. Besok pagi udah masih bangun. Wah tinggal sisa 4 jam, gimana nih nanti gak sehat terus jadi sakit. Bangun pasti lemas. Begitu bangun. Pasti lemas. Karena belief is a comment to the nervous system. Wow, itu menarik sekali sih. Karena tadi aku mikirnya kayak even kakek aku sendiri, itu dari dulu sampai sekarang juga tidur selalu on time. Kayak dia tidur jam 9 malam, bangun jam 5 pagi, terus paginya dia naik sepeda gitu. Nah anak-anak muda sekarang itu karena kebanyakan akses ya, kita terus diserbu jutaan informasi, kita merasa kurang pintar, kita hajar informasi sampai jam 12 malam, kita bangun jam 5 pagi, kok kayak ada yang kurang ya. Kita buka HP lagi jam 5 pagi sampai jam 7 pagi gitu. Itu sebenarnya dari sisi teknologi semakin maju, justru kita merasa bahwa kita semakin kurang, tapi malah kita merasa kok gue kayaknya harus upgrade diri lagi ya. Gue harus tidur lebih awal ya gitu ya. Padahal kakek kita tadi nggak ada beban gitu. Betul. Ketika nggak ada beban ya mereka have fun aja. Malah ketika mereka santai aja mereka produktif. Kayak contohnya papaku ya. Papaku tuh tidur bisa jam 11, jam 12. Bangun biasa jam 4, jam 5. Umurnya sekarang 78 tahun. Wow. Masih jalan kaki kemarin dari Jakarta ke Bogor, ke puncak. Gokil. Rekornya kemarin 30 jam lebih jalan kaki. Itu cuma istirahatnya break. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Pecahin rekor sendiri? Iya, iseng pecahin rekor sendiri. Jadi benar-benar kayak ya sampai 130 berapa kilo gitu kemarin. Jadi kayak gokil sih. Kakek-kakek umur 78 gitu. Yang ibaratnya kalau orang bilang harus tidurnya cukup apa segala, tapi ternyata dia bisa kuat sampai umur 78 ya
puji Tuhan sih sampai sekarang masih sehat. Semoga terus-terusan begitu gitu. Jadi kadang-kadang mungkin karena dia juga nggak pusingin dengan semua aturan-aturan itu, jadi dia bisa bergerak justru ya dengan aturannya sendiri. Kayak gitu. Tapi balik lagi bukan berarti kita menantang biologis ya, karena kan semuanya ada sisinya juga ya. Cuman ya mungkin karena secara afektifnya dia juga nggak ada masalah, itu nggak berkontribusi ke dalam. Karena banyak juga kan sakit-sakit yang justru disebabkan gara-gara ya tubuhnya yang nggak selaras tadi, kayak gitu. Masalah umum penonton Suara Berkelas coach itu nggak enakan. Tadi aku sempat baca buku coach juga, Kembali Bahagia. Ya. Yang membahas tentang mungkin kalau kita terlalu sering bilang yes ke apapun, itu bisa bikin mental kita semakin sakit. Apakah itu karena ada traumanya atau ada sisi sains lain yang bilang bahwa manusia itu memang tidak ingin dijauhi oleh lingkungannya sehingga dia apapun tuh yes dan dia sering bilang no ke diri dia sendiri gitu. Ya. Kalau kita punya traumanya sendiri, terutama terkait dengan ditinggalkan kan kita jadi takut. Nah jadi biasa kalau dari sisi trauma kita akan ngeliat cek di bagian situ tuh. Jadi kalau misalnya kita waktu kecil misalnya sering ditinggalin segala macam, atau misalkan keluarga kita dulu bagus banget, sayang banget sama kita, justru semakin sayang sama kita gitu di masa lalu, kitanya tuh kadang-kadang kangen masa-masa di saat kayak kita diperhatikan, disayang, dikasih, dicintai. Tapi itu nggak kita dapetin di masa sekarang. Nah ibaratnya kalau kayak singa itu biasain hidup enak lahir di zoo, misalkan di kebun binatang, dari awal sampai mereka dewasa nggak pernah dikasih keluar. Nah begitu keluar mereka punya realita yang beda. Tadinya di dalam zoo itu kan makanan udah tersedia semua, udah tinggal cuman tidur nyantai-nyantai. Begitu keluar mesti berburu, kaget karena mereka nggak siap. Ternyata realita, mau cari seenggok daging aja tuh aku harus lari dulu kejar-kejaran gitu sama hewan buruannya. Terus mesti cari dulu hunting di sebelah mana mereka nongkrongnya apa segala macam kayak gitu. Nah dengan segala resiko seperti itu yang mereka tidak terlatih sama sekali. Nah banyak sekali dari kita yang kayak gitu kan. Jadi kayak ngejaga banget supaya semuanya tuh ideal. Nah jadi ketika dulu waktu kecil kita ideal, apalagi sekarang kayak banyak kan yang tadi parenting bagusnya itu. Jadi ketika harus bagus, ideal banget nih. Begitu keluar ternyata ketemu yang berseberangan, ternyata dunia tidak seideal itu. Iya. Nah kita shocking, kita kangen sama masa lalu kita, pengen kayak gitu lagi. Yang dimana di saat kita dipamper, disayang, dikasih, dicintai segala macam, terus supaya bisa benar-benar ya sama-sama terus gitu. Nah akhirnya jadi kita takut kalau misalkan kita sampai kehilangan orang-orang yang ibaratnya keluargaku aja yang dulu sayangin aku, sekarang kita udah jauh nih, udah gak barengan. Aku harus ngebangun orang lain yang ada di sekelilingku buat sama-sama sama aku. Kalau misalkan mereka sampai ninggalin lagi, gimana aku akan sendirian. Nah jadi kita kan jaga banget supaya jangan sampai ada yang ninggalin aku. Nah jadi secara struktural itu udah embedded di dalam sistem, sehingga dia susah banget buat nolak. Sedangkan kalau orang lain, ngapain sih lu punya banyak temen, mendingan sendirian nangkring di rumah, baca buku, main game, santai. Gue bisa nikmatin enjoy life ketika aku sendiri. Kayak misalnya aku dulu introvert sekali, jadi kayak kalau ketemu orang tuh ya kalau bisa nggak usah ketemu deh, gue di rumah aja main game apa segala macam, nyantai udah cukup gitu. Nah ada masanya aku malah justru nyari keluar, kayak pengen banget bisa diakui, diapresiasi segala macam, dicintai sama orang. Nah ketika kita nggak punya adjustmentnya, kita nggak bisa ngaturnya, dia nggak balance tuh, akhirnya jadi kayak rata kiri atau rata kanan, either way maju atau benar-benar mundur sekalian. Nah tapi ketika diberesin itu bisa spektrumnya ke adjust lagi ke tengah. Jadi ketika di titik nol, kita nggak ketarik ke atas, nggak ketarik ke bawah misalnya, nggak ke negatif, nggak ke positif. Jadi spektrumnya benar-benar bisa oke aja. Kalau ada teman-teman datang, kita bisa have fun bareng, energetically contributing sama-sama. Ketika kita mau sendirian pun kita bisa ngecas juga gitu. Jadi ambivert banget. Jadi ambivert itu sebenarnya sebuah situasi kondisi yang bukan ibaratnya kan orang banyak bawaan lahir lu, enggak juga. Sebenarnya kalau kita adjust itu banyak sekali soalnya klien di lapangan yang ke adjust, dia selesai. Abis itu berubah patternnya. Jadi bisa tetap nyaman ngobrol sama orang, bisa tetap nyaman dalam kesendirian. Dan ketika dia gak takut akan kesendirian lagi, dia gak perlu mengatakan yes kepada semuanya. Kayak kemarin ada salah satu klien yang dia sangat takut sekali untuk, karena dia pernah bikin salah, dia gak setia lah sama pasangannya. Jadi begitu gak setia ternyata mempengaruhi banget ke usahanya dia. Karena bisnisnya, karirnya tiba-tiba jadi turun. Lah apa hubungannya gak setia sama karirnya turun? Karena dia takut kalau dia naik, orang akan ngelihat dia. Karena kan kalau di bisnis kan sekarang
kita mesti flowing energetically supaya bisa ya orang jadi tahu lah kamu siapa segala macam. Nah dia justru menyembunyikan dirinya sembunyi karena apa? Punya dosa. Jadi banyak dari kita yang kalau misalkan kita punya dosa masa lalu, bawah sadar kita tuh kayak ngumpet, jangan sampai orang tahu nih apa yang gue lakukan. Karena kalau ini bisnis gue gitu ya. Iya, kalau mereka nanti tahu, mereka nggak akan mau deket lagi, nggak mau kerja sama, nggak mau apa, nggak mau barengan lagi. Jadi lebih baik aku ngumpet aja deh. Jadi bawah sadarnya bahasanya kayak gitu. Jadi mereka menyembunyikan dirinya sehingga secara vibrationally mereka nggak hadir gitu loh, nggak yang kayak connecting ke semua orang. Kalau misalkan mereka connecting kan kayak orang begitu lihat langsung, wih kayaknya nih orang interest deh, gue pengen tahu lebih banyak nih orang gitu. Tapi kalau ketemu sama orang kayak gitu, kayak mereka kayak seadanya aja begitu ini, terus energinya shut down. Jadi kayak makanya ada yang kayak, nih orang kita barengan tapi kok nih orang kayak nggak kelihatan gitu. Tapi ada yang orangnya benar-benar spot on gitu, karena mereka juga menjadi dirinya sendiri, benar-benar kayak vibrationnya tuh lain. Karena mereka nggak ada yang disembunyikan. Jadi kalau ada sesuatu yang kita sembunyikan, itu justru kita akan ngumpet vibrationnya. Nah kalau di bisnis, jangan-jangan kita juga gitu. Gue nggak mau ketemu orang apa segala macam, gue nggak mau itu. Akhirnya nyangkut tuh di dalam sistem. Nah jadi ya kalau kita beresin, kita akan bisa lebih happy, bisa escalate, dan juga kita nggak takut lagi ditolakin orang. Ketika dia diselesaikan semua terkait dirinya, dia bilang, oh gue mencintai diri gue sendiri sekarang. Ya udah deh, nggak apa-apa. Walaupun dulu gue pernah bikin salah. Atau kalau orang semua tahu juga, ya mereka bisa memilih, misalkan masih mau deket sama gue atau enggak. Ya nggak apa-apa, itu pilihan mereka. Dan kesalahan ini gue bukan buat diulangin lagi, karena gue tahu, gue belajar lah dari itu, devastating banget. Gue nggak mau ngulangin lagi. Ya gue fokus ke hal baik yang gue bisa lakukan. Ya udah gue jalanin lah usaha gue. Jadi kayak abis dari situ tuh naiknya tuh tinggi banget. Karena kemarin dia hanya gara-gara kayak gitu tuh ngumpet sekali gitu, menyembunyikan dirinya kayak gitu. Nah itu banyak sih macam-macam. Jadi bawah sadar kita tuh lucu. Berarti bukan orang-orang yang menjual kata-kata introvert untuk sebenarnya menghindari pertemuan dengan orang, atau memang tidak membuka koneksi atau tidak membuka peluang baru gitu ya. Jadi bisa jadi memang di dalam sistemnya mereka ada yang konflik aja. Karena kalau kayak yang tadi nggak bisa berkata tidak ataupun introvert, itu semuanya ada pattern bawah sadarnya juga. Duduk aja deh, pasti kita bisa bongkar. Ya kayak misalkan 5 bahasa kasih ya, orang bilang kan harus dikasih perhatian, dikasihi, misalkan harus dari ucapan atau dikasih hadiah segala macam. Itu sebenarnya itu celah-celah. Jadi 5 bahasa kasih itu adalah indikator trauma bawah sadar. Karena tubuh kita craving atas hal itu, minta. Dan sebanyak apapun dipenuhi, dia gak akan pernah penuh. Begitu gak dikasih, dia akan langsung kayak orang kecanduan gitu loh, butuh terus dikasih. Nah itu kalau gak dikasih, ada celah masuk tuh, bisa buat dikerjain orang atau apa segala macam kayak gitu. Apa tanda-tanda seseorang itu sebenarnya sedang kehilangan jati dirinya, Coach? Dan banyak teman-teman yang DM saudara kelas juga, mereka kayak fase gue tidak mengenal diri gue sendiri. Apa yang dimaksud dengan mengenal diri sendiri gitu? Tanda-tanda seorang itu sebenarnya dia merasa baik-baik aja, kayak Coach bilang tadi, kelihatannya biasa-biasa aja, gak ada problem. Sebenarnya di dalam dia itu lagi punya luka yang sangat dalam, sangat besar, sehingga perlahan even dia punya bisnis juga gak bisa growing ya. Dia mulai sesuatu, even dia mulai konten aja itu susah untuk growing karena memang energi dan aura dia itu dia yang menutup diri gitu. Apa tanda-tandanya, Coach? Kalau simple, karena kita sekarang tools sudah banyak ya, cek aja pakai indeks. Iya, jadi affective indexnya diperiksa. Jadi kayak pakai isian singkat lah. Misalkan kayak tadi marahnya kamu di skala berapa, sedihnya, kecewanya, terkait dengan tema apa gitu. Nah dengan ngisi form indeksnya ini aja kita jadi tahu, oh ternyata skor aku tuh di sini. Itu website free? Gratis kok, tinggal kasih link. Karena aku cuma buat pakai Google yang Forbes doang gitu. Jadi cuman kayak ngisi dikit terus nanti kan skor terakhirnya ketemu gitu. Jadi kayak it's very simple thing, kayak karena kalau aku dulu pernah kayak gue ngerjain semua hal gitu. Kelihatannya baik-baik aja, kayaknya efektif gitu lah ya. Tapi ternyata di dalam sistemku pas aku cek di indeks ada skornya sampai 600 poin gitu. Jadi skornya cukup tinggi karena rata-rata orang anxious itu di 300-500. Nah, tolerance aku terhadap anxiety itu cukup tinggi akhirnya ternyata. Gara-gara karena mungkin aku banyak beresin macam-macam gitu ya. Jadi ada intensitas emosi yang kadang-kadang dia kayak ada tapi nggak kebaca sama aku. Nah di masa sekarang kita mungkin sering dengar kayak high function depression. Jadi orang depresi tapi mereka bisa berfungsi dengan baik, bisa bekerja, bisa ngapain, kelihatan hahaha. Tahu-tahu tapi di dalam tuh devastated. Kayak contohnya Green Ranger si Jason David Frank. Dia kan kelihatannya performers banget bagus gitu, tiba-tiba mengakhiri hidupnya. Nah itu kan
Ya banyak orang yang ngalamin kayak gitu, yang kayak berat banget bebannya sampai mereka nggak tahan lagi, tapi karena mereka juga nggak punya solusi buat ngebongkarnya. Nah, yang perlu kita hati-hati adalah kalau kita nggak ngecekin. Makanya kalau kita periksa, oh nih kita punya indikatornya nih, oh ternyata ada bebannya di situ, jadi kita bisa proses duluan karena ada golden hour-nya juga. Kalau misalkan ibarat kalau kayak stroke jantung serangan, itu golden hour-nya kan kayak beberapa jam itu harus diberesin. Nah kalau misalkan di dalam beban mental sebenarnya 5 bulan itu adalah golden moment-nya. Jadi kalau misalkan bisa langsung diproses, dia akan ngebantu banget tuh buat ngemecahin. Jadi kalau high function depression ataupun unconscious anxious, jadi kita anxiety tapi kita nggak sadar kita anxiety. Nah dengan pakai alat ukur tuh bantu kita untuk mappingnya lebih jelas sih. Jadi kita bisa tahu, oh ternyata nih aku ada beban kayak gini. Nah kalau mau bisa tinggal dikasih aja link kayak gitu. Aku juga pernah baca studi coach tentang katanya sebenarnya kesehatan kita itu problemnya sebenarnya bukan di makanan yang kita konsumsi ya, atau di aktivitas kita, tapi di pikiran kita. Katanya 90% penyakit itu justru datang dari pikiran kita. Dan makanya banyak teman-temanku yang mengidap psikosomatik katanya. Menurut Coach Rio sendiri yang sempat aku baca bukunya, ada beberapa teman-teman coach yang ceritain, wah Coach Rio bisa nge-solving problem aku di sini. Kira-kira kalau orang yang psikosomatik itu obatnya apa? Kalau mereka emang udah ke dokter tapi masih tidak bisa dipahami gejalanya apa gitu. Jadi untuk ngeberesin beban itu sebenarnya ada beberapa stepnya gitu, bro. Jadi kita mesti kayak tahu setiap stepnya dulu. Kalau misalkan kita paham, baru dia akan lebih mudah. Yang pertama kalau kita, aku sih selalu bilang kalau misalnya kamu ada problem kayak sakit yang kayak tadi ya, kita bicarakan psikosomatik ya, berarti sakit fisiknya. Nah kalau ada sakit fisiknya, kamu pertama ya berdoa dulu sama Tuhan lah. Ya kan, dari sisi spiritual, karena menurut aku nomor 1 harus ke sana. Minta guidance sama Tuhan, kalau bisa diangkat, disembuhkan ya bersyukur kalau langsung sembuh. Tapi kalau misalkan belum sembuh ya datang ke dokter. Ya kan, ini berarti tadi ranah spiritual sudah kamu sentuh. Ranah berikutnya adalah ke dokter. Kamu cek di biological. Secara biologis tubuh kamu organnya ada yang bermasalah gak? Jangan-jangan organnya bermasalah. Kayak contoh kemarin ada salah satu klienku dia bilang, Coach aku sesak nafas terus, aku kenapa ya, indikator psikosomatiknya. Aku tanya udah cek ke dokter belum? Belum. Habis itu dicek ke dokter, ternyata virus. Nah, iya kalau kayak gitu mau kamu tarik napas kayak mau pakai apa kayak yang nggak beres, karena memang dia secara biologi yang terganggu kan. Nah virus bakteri ya ranahnya di situ. Kamu beresin ya selesai, dia memang tepat obatnya ya tepat selesainya. Nah yang berikutnya kalau misalkan dokter bilang secara kamu biologisnya oke semua, organ kamu nggak ada yang masalah. Ya kan semuanya bagus kok, diperiksa asam lambung tapi lambungnya nggak kenapa-napa, nggak ada luka, nggak ada apa segala macam. Bilangnya jantung deg-degan tapi di jantungnya diperiksa semuanya nggak ada masalah. Biasa resep yang kedua ya udah kamu jangan banyak pikiran. Ya kan. Nah kalau indikator kamu jangan banyak pikiran dokter udah keluarin, artinya problem kamu bukan di level biologis, karena biologisnya kan nggak masalah kan. Nah kalau nggak banyak udah periksa, apalagi yang udah dokternya kemana-mana, kayak kemarin salah satu klienku 32 dokter udah disamperin dalam dan luar negeri kayak gitu. Ya kan. Nah berarti problemnya mungkin bukan di biologis gitu. Nah biasa orang akan bilang datang ke level psikologisnya. Nah psikologis itu jadi ketika datang ke psikologis dibantuin, misalkan udah beberapa saat tapi masih belum improve juga misalnya, berarti bukan di psikologis. Nah cek di bagian afektif, di fisiologisnya. Fisiologis afektif. Nah, diperiksa di sana. Kalau indikatornya memang terkait dengan emosi, perasaan, nah itu dia nyangkutnya di afektifnya punya masalah tuh. Nah, misalnya secara psikologis dia udah bisa mikir. Contoh cirinya ya, kalau psikologisnya udah benar. Aku seharusnya nggak merasa takut. Orang dokter bilang nggak apa-apa kok. Aku baik-baik aja. Harusnya aku nggak deg-degan. Harusnya. Itu kata kuncinya tuh. Kalau harusnya begini, tapi nggak kayak gitu, artinya dia bukan di level pikiran, tetapi nyangkutnya di level perasaan tuh, emosi. Nah jadi kalau tadi dokter udah bilang masalah kamu bukan di sini, di pikiran aja. Kalau di pikiran kamu udah masuk level harusnya, berarti sebenarnya secara pikiran kamu udah selesai. Jadi secara kognitif udah beres, tapi afektifnya yang belum selesai. Jadi di emosinya dan perasaannya masih ada simpulnya nih. Nah itu yang perlu di-crack. Jadi kita mesti telusurin, duduk bareng, dibongkar dulu. Nah ketika diberesin di sana, nanti dia akan mempengaruhi ke level fisiosomatiknya. Nah indikatornya itu banyak, misalnya contoh kalau pundak itu kayak ilustrasi beban yang kita sering
tanggung. Jadi kalau misalnya lagi resist sandwich, itu banyak beban tuh pundaknya sering pegel-pegel misalnya. Ini ada tokohnya namanya Louis L. Hay kalau dicari, itu dia mappingin tuh. Jadi kalau mata misalkan sesuatu yang tidak ingin kita lihat di masa depan. Kalau pernafasan terkait dengan ancaman. Misalnya kalau misalkan suara mulut itu sesuatu yang kita ingin omongin tapi tidak terucap, jadi dia kayak ketahan. Jadi kayak misalkan tiroid segala macam, terus sering berdaham misalnya setiap ngomong kayak gitu. Nah itu bisa jadi ada yang nyangkut di dalam sistemnya juga gitu. Terus kalau perut, lambung biasanya karena kecemasan, ketakutan masa depan, sama juga di tangan bisa berkeringat. Terus kalau tangan sering kaku misalnya menunda pekerjaan, kalau kaki bingung mau melangkah kemana, ya, misalkan pinggang hubungan suami istri. Oke. Nah, jadi kalau belum nikah sakit pinggang tiba-tiba. waduh, keseleo kali ya. Nah jadi setiap poin tuh dia kayak di mappingin gitu. Jadi kita bisa tahu, misalkan sampai kayak misalnya susah buang air besar atau apa segala macam, atau misalkan BAB-nya cair terus. Jadi dia ada semua ada indikatornya. Jadi kayak di situ tuh bisa bantu kita untuk ngepinpoint kira-kira beban apa yang mesti kita bongkar di situ. Misalnya udah ngecek sini, oh ternyata gara-gara ini, ya udah aku bisa telusurin di tema situ buat dibongkar tuh secara efektif. Nah ketika selesai secara efektif, dia akan ngeberesin karena banyak misalnya contoh asam lambung ya. Asam lambung itu sering masuk orang dalam lingkaran setan. Misalnya psikosomatik asam lambung. Nah kalau buat aku sebenarnya istilah yang tepat itu fisiosomatik. Fisiosomatik. Ya karena fisiologinya yang bermasalah. Contoh gini, ketika orang lagi sakit perut nih ada asam lambung, terus mereka itu yang pertama kali kepikiran pasti gue pengen sembuh. Karena kan nggak boleh nih lama-lama nanti nggak bisa efektif, nggak bisa kerja apa, dan sakitnya tuh nggak enak banget. Semakin nggak enak sakit, dia makin kefokus ke situ. Kefokus ke situ karena dia nge-fight kan. Aduh gue harus beres nih, nggak boleh ke situ. Aduh ditahan. Makin ditahan makin sakit. Karena jadi kayak kontraksi. Kayak kalau kita mau foto bareng berjejer nih, terus perut kita tuh kita perhatiin, kita kencengin. Karena buat dikecilin kan kontraksi. Mirip kayak gitu. Jadi bawah sadarnya secara nggak sadar dia kayak ngekontraksiin itu. Makin tertekan, makin stres, makin dia berjuang, makin stres dia kan kortisol ya. Kortisol itu sifatnya asam. Dan apa yang terjadi? Asam naik, asam lambung. Makin nge-fight lagi. Makin kortisol, makin asam, makin nge-fight lagi. Jadi kayak lingkaran setan. Makanya akhirnya begitu kena sedikit aja, aduh jangan kena lagi deh sakit, aduh. Berjuang gak boleh, harus sembuh. Stres, kortisol, asam. Oke. Nah sebenarnya beresinnya gimana? Complete surrender. Itu sebenarnya kayak berserah semua sama Tuhan. Tuhan mau mati kayak mau sakit ya udahlah, hidup ini kan miliknya Tuhan gitu ya. Balikin semua ke Tuhan lagi. Aduh sakit ya sudahlah Tuhan. Jadi benar-benar ketika berserah penuh, dia nggak ada perlawanan, dia nggak stres kan. Kalau nggak stres tuh nggak kortisol, jadinya serotonin, endorfin misalkan dia santai aja ngapain. Akhirnya tubuhnya jadi regulasinya baik dan itu kan sifatnya basa kan counter asamnya. Jadi akan biasa lagi gitu, masuk ke kondisi netralnya lagi. Nah cuman buat complete surrender nggak bisa di level pikiran. Ngomongnya gampang kalau di pikiran, si coach mah cuma ngomong doang. Iya betul, tapi gimana codingnya biar secara efektif perasaannya pun dia oke. Jadi bukan berpikir positif, tapi bagaimana merasa positif. Karena tadi aku kepikiran satu hal, aku sempat baca buku juga kalau nggak salah dari Viktor Frankl, dia bilang sebenarnya dulu ketika masa Perang Dunia Kedua itu demam itu kan masih dilihat sebagai cara efektif untuk membunuh banyak kuman kan, atau banyak virus-virus kalau nggak salah. Akhirnya dicari tahu karena demam itu kan tidak semua orang nyaman dengan demam karena sangat sakit gitu. Dicari tahu cara obat untuk membunuh rasa sakit demam itu. Nah begitu juga yang konteksnya kayak Coach Rio bilang tadi, sebenarnya tubuh kita ini lebih paham dibandingkan kita sendiri kan, kayak ada maksud kenapa tangan kita basah gitu ya, kenapa gigi kita sakit kayak ada maksudnya gitu. Tapi karena kita tidak tahan dengan sakit itu, kita cari lagi solusinya dan kita malah makin stres karena kita tidak menemukan solusinya biasanya. Padahal solusinya mungkin di dalam diri sendiri. Saat kita completely let go, malah ternyata tubuh kita jadi nggak konflik lagi. Karena tadi kita punya idealnya tuh harus sehat, harus bisa produktif, harus bisa bekerja buat membiayain keluarga, banyak impian cita-cita belum tercapai. Jadi pas lagi dia anxious, itu nggak cuma sekedar anxious di depan, di permukaan, tapi di kedalaman itu ada banyak beban bawaannya ini yang tersistem.
Nah, jadi makin banyak kekhawatirannya mereka terkait macam-macam. Nah, ini kalau nggak ngerti cara nguraikannya, nggak kita pecah-pecah. Karena dia mesti dicacah dulu. Kayak nasi goreng, kamu harus pisahin mana daging, mana nasi, mana ayam, mana telur, segala macam sayur. Baru kita pecahin satu-satu tuh. Kalau nggak dia akan jadi satu, itu susah banget. Kayak kalau Power Rangers tuh jadi robot gede yang udah digatai. Jadi harus dipecah-pecahin dulu. Analogi yang menarik ya, tiba-tiba Power Rangers ya. Karena kalau nggak dipecahin dia terlalu kuat, susah dilawan. Kayak gitu. Karena itu udah otonom banget kan, tubuhnya berfungsi fight, flight, freeze terus-terusan. Nah itu yang mesti diberesin sih. Jadi bisa di soal kayak gitu, ataupun susah tidur. Aduh gue harus tidur nih karena menurut ini tidur harus begini terus. Harus tidur. Malah jadi nggak bisa tidur. Teman-teman berkelas, sebelum kita lanjut podcast ini, aku cuma mau bilang info spesial khusus untuk kamu. Mulai hari ini, kamu sudah bisa join membership resmi Suara Berkelas. Kamu bisa dapetin eksklusif summarize dari episode-episode favorit aku di Suara Berkelas. Dan setiap bulannya bakal ada akses eksklusif buat kamu ngelihat behind the scene podcast Suara Berkelas. Seperti obrolan aku dengan narasumber off the record. Dan hal menarik lainnya yang bakal aku share khusus untuk membership ini. Jadi, kalau kamu merasa podcast Suara Berkelas mengubah cara pandang kamu melihat dunia, feel free untuk join membership Suara Berkelas atau klik link di deskripsi. Sampai jumpa dan jadilah bagian dari perjuangan dan perkembangan Suara Berkelas. Coach Reo, ada 3 pertanyaan dari teman-teman Suara Berkelas. Oke. Pertanyaan pertama dari Abdillah. Kak, izin bertanya untuk Coach Reo, bagaimana caranya dia bisa menjaga keseimbangan antara peran sebagai manusia, sebagai coach, dan sebagai kepala keluarga? Membagi peran. Pertanyaan yang bagus. Kebetulan kalau karena di bidang coaching itu kan waktunya bisa kita adjust ya. Jadi kayak, dan kebetulan karena bisnis aku juga udah bertumbuhnya cukup baik dulu. Jadi untuk ngatur waktunya buat aku sih lebih fleksibel. Sehingga kadang kalau misalkan let's say aku mau libur, ya udah aku tinggal set aja nih aku mau libur gitu. Jadi buat pergi misalkan main atau semacamnya. Dan karena aku megang kliennya juga benar-benar cuman di tower yang berbeda. Jadi kayak begitu makan siang ya aku balik ketemu sama istri gitu. Kalau pulang malam ya begitu selesai bisa langsung balik gitu. Kecuali kalau misalnya ada undangan keluar area gitu baru. Jadi kebanyakan semuanya memang di settle-nya itu di sekitaran lingkup ruang tinggal. Sehingga akhirnya ya benar-benar nggak jauh lah istilahnya dari family. Nah cuman memang yang perlu diatur banget adalah ya terutama kalau misalkan bisnis lagi bertumbuh berkembang banget, memang ada hal yang kita mesti pilih sih. Kita nggak bisa semuanya kayak perfectly gue pengennya begini. Kita mungkin bisa aturin, tetapi kadang-kadang kita memang mesti quote and quote kayak nyolong-nyolong lah buat kita kosongin. Karena nggak bisa kalau nggak kita ibaratnya ngebelainnya bisnis terus, tapi kita juga nggak prioritasin keluarga. Karena harta kehidupan itu kan ada harta kesehatan, ada harta keluarga, ada harta finansial. Jadi semuanya tuh harta-harta yang penting gitu, harta sosial. Kalau kita nggak jaga-jagain, ya akhirnya kita mungkin bisa kehilangan harta spiritual, kedekatan kita sama Tuhan. Nah itu kan ya kamu harus balancing dan kita memang harus milih sih. Nah semakin bisnis kamu bertumbuh berkembang, sebenarnya kamu lebih punya pilihan untuk bisa kayak nyentuh ke harta-harta yang lainnya. Jadi kalau menurut aku memang salah satu pintu masuk yang bagus juga kalau kita bisa sentuh, pertama ya pasti spiritual ya. Nah kedua keluarga. Nah yang ketiga itu mungkin usahanya bisa di bagian situ yang kita optimalisasikan. Nah ketika semakin usahanya makin bertumbuh, kamu lebih punya banyak uang, kamu bisa punya waktu yang lebih fleksibel misalkan. Karena dengan uang kamu bisa beli waktu, waktu yang belum. Tapi waktu yang sudah lewat kan nggak bisa. Waktu yang belum kan kita bisa beli dengan waktunya orang lain. Ya kan, kalau kamu punya banyak karyawan, pegawai segala macam yang bisa bantu support kamu jadi punya lebih banyak waktu buat keluargamu, kayak gitu. Jadi belilah waktu. Kadang-kadang kita pengennya itu uangnya harus digulung dulu apa segala macam. Betul, kita juga boleh lakukan itu. Tetapi sisihkan juga untuk banyak orang yang tangan-tangan yang bisa ngebantuin. Karena kalau kita kerjain semuanya sendiri, akhirnya malah ya percuma punya segalanya tapi harta kesehatannya terganggu misalkan. Setuju. Ya kan, kayak kemarin ada yang aku lihat di YouTube, ada yang menang Powerball 1 billion dolar lebih. Tapi dia kena kanker umurnya tinggal 4 bulan. Jadi kayak ya lu punya semuanya tapi ya
nggak bisa diinin gitu. Mungkin dia juga akan menukarkan gitu. Benar. Uang itu asal dia bisa sehat lagi, bahagia barengan sama anak-anaknya mungkin kayak gitu. Tapi ya udah nggak ada, ya udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu kan di kondisi kayak gitu. Jadi memang kita perlu memilih prioritasnya. Memang uang itu penting, tapi keluarga lebih penting dan Tuhan itu segala-galanya gitu. Jadi semuanya ya penting gitu. Nggak bisa kita prioritaskan salah satu tapi ya yang lain dikorbankan gitu, jangan. Benar sekali, setuju sekali. Karena dulu aku melihat bahwa uang itu segala-galanya, tapi sekarang justru uang itu adalah tools untuk kita bisa membeli waktu bersama keluarga. True. Dan hal simple kayak hal-hal yang selama ini kita pikir bahwa kesenangan pribadi itu semuanya bisa dibeli dengan uang, tapi in a good way dan di jalan yang positif. Iya, karena kalau bahagia kan lain level ya sama senang. Senang mungkin bisa sementara, tapi ya ketika kita bisa bahagia tuh akan beda banget sih. Betul. Kita ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua dari Rashid. Aku melihat coach kan orangnya happy-happy terus nih. Sebenarnya ada nggak sih penyesalan yang coach alami dan bisa di-share nggak ke kita gitu? Penyesalan banyak lah ya. Mungkin penyesalan di usia 20-an kali maksudnya. Iya, kalau hal yang disesali ya banyak. Kadang-kadang kan kalau let's say yang sehari-hari gitu misalnya kayak menyesal kok kemarin keputusan ini nggak aku ambil, aku ngambil yang ini kayak gitu-gitu kan masih mungkin aja, namanya kita masih hidup kan, bukan berarti jadi manusia yang nggak bisa happy juga, nggak selamanya akan happy dan nggak pernah bisa kena guncangan atau semacamnya. Karena bisa aja dalam hal yang kayak ada keputusan-keputusan yang mungkin kita salah ambil atau semacamnya yang bikin kita kayak oh ternyata aku begini gitu. Tapi ternyata biasanya Tuhan itu selalu punya rencana yang beda memang. Kadang-kadang kita nggak tahu kan kayak kok saat ini aku ngambilnya ini terus kayak gagal banget tapi ternyata nggak seperti itu gitu. Jadi kalau misalnya ditanya, aduh contohnya juga aku soalnya kebanyakan rilis sih bro. Jadi kalau misalnya kayak udah ada sesuatu yang aku sesalin gitu, aku langsung kayak heal. Begitu heal dia soalnya seringkali memori itu jadi dianggap nggak penting. Jadi kalau misalkan dulu itu kalau ada satu yang nyangkut kan kayak keganggu sekali, jadi kita menyesal. Tapi kalau misalkan kita beresin jadi kayak dia hilang. Jadi kayak apa ya? Kayak kalau ulang tahun, kita ada ulang tahun kan kecil mungkin sering dirayain. Saya mungkin umur 5, 6, 7, 8, 9, 10 di ulang tahun tuh dirayain gitu. Tapi yang kita ingat kan ulang tahun cuman 1-2 ulang tahun yang signifikan. Nah yang lain itu yang dianggap gak penting sama tubuh kita dieliminasi. Nah sama ketika aku lepasin jadi kayak penyesalan itu jadi kayak gak muncul, ya udah dia kayak udah memang kayak keeliminasi aja gitu. Karena hidup menurut aku nggak perlu ada banyak penyesalan. Jadi kalau perlu ya no regret. Kenapa? Karena penyesalan itu ada hanya untuk supaya kita tidak mengulangi. Oke, nice. Tetapi kalau misalkan kita memang udah committed, oke, gue belajar sesuatu dari situ, gue nggak mengulangi lagi, ya udah nggak perlu ada penyesalannya. Jadi dibuang aja penyesalannya, dibuang bebannya. Jadi jangan sampai kita bawa terus penyesalannya. Banyak orang yang aduh kehantui sama penyesalannya mereka. Nah karena udah ngerti cara buangnya, dia bisa dikeluarin secara efektif dari tubuh. Jadi gak perlu ada penyesalan. Yang ada adalah pembelajaran. Jadi gue udah tahu itu bisa bikin penyakit, ya lu gak usah ke situ lagi gitu kan. Kalau gue tahu itu salah ngambil keputusan, ya lu ngambil keputusan yang lain gitu. Besok-besok kalau ngambil keputusan itu salah, belajar berani untuk ngomong misalkan, menyampaikan, belajar berkata tidak kayak gitu. Jadi akhirnya ya nggak ini. Misalnya salah satu penyesalanku adalah mungkin ya, kalau ini bersama ngomong baru ingat. Dulu aku naruh semua investasiku dalam satu basket. Oke. Nah, ketika dia jatuh, bukannya satu basket, dia salah satu yang besar di situ. Jadi begitu karena kayak wah ini lagi potensi nih hajar gitu. Terus tiba-tiba hilang. Nah itu buat aku kayak ya kenapa kemarin gue nggak diversifikasi gitu kan. Nah mulai dari situ ya udah aku mulai diversifikasi. Kalaupun ada satu potensi yang aku kuatin, aku mesti cek benar-benar apakah itu ada lubang celahnya gak buat jadi gagal. Kalau udah nggak ada baru aku berani ambil gitu maksudnya. Kayak gitu. Jadi nggak yang gambling banget yang kayak dulu gitu. Kalau dulu kan hajar aja deh gitu. Mumpung masih muda, tapi ya ternyata ya lumayan juga gitu. Walaupun ya tetap bisa ya hidup masih oke gitu. Cuman kalau aja dulu mungkin aku spread dan aku invest di titik yang lain, mungkin itu akan bantu aku buat loncat yang lebih tinggi lagi gitu. Cuman ya balik lagi kan kita daripada nyesalin terus nyangkut. Mendingan dibuang aja. Yang penting kita belajar. Jangan melihat itu sebagai penyesalan, tapi lihat itu sebagai pembelajaran ya. Yes, true. Bagus sekali tadi.
Kita ke pertanyaan terakhir. Oke. Pertanyaan ketiga. Dari Dandi Maulana. Coach, aku sempat beberapa kali baca tulisan Coach yang katanya sempat depresi dan ingin mengakhiri hidup. Mungkin aku sedikit relevan karena aku lagi di fase itu. Kira-kira ada saran nggak untuk aku yang merasa bahwa sangat depresi seperti sekarang? Depresi itu biasa karena kita kehilangan harapan. Kalau aku dulu waktu aku depresi pengen ngakhirin hidup itu masa aku 2012-an. Nah itu di saat kayak kerjaan apa aja gagal, rasanya kayak nggak ada harapan. Kalau buat aku sih dulu prayer update sih yang aku rasain, karena aku datang ke kelas-kelas gitu. Nah zaman sekarang kita banyak YouTube apa segala macam yang menyemangatin kita. Kadang-kadang itu bisa bantu buat kita lebih semangat lagi. Nah tentu kalau paling oke adalah kalau kita bongkarin tuh, jadi kayak titik-titik afektifnya apa aja yang bikin kita jadi kayak sampai depresi, sampai sampai takut atau sampai merasa nggak ada harapan, itu pasti bisa di-crack sebenarnya, jadi bisa ditemukan. Nah cuma kalau belum ya prior update dulu deh. Mungkin ini klise ya, tapi aku kayak dengerin yang si Steve Jobs waktu dia ngomong, we cannot connecting the dots looking forward. Kita bisanya looking backward. Nah dulu aku pas ngerasa kok aku jadi manusia yang gagal banget, anak yang gak naik kelas 3 kali, terus juga di kuliah juga aku gak lulus kayak gitu. Ngelihat teman-temanku semua udah pada sukses berhasil gitu, jadi kayak aku kelihatan yang paling tinggalan gitu. Tapi ya along the way ternyata aku juga bisa bikin kreasinya sendiri buat aku gitu, yang bisa bertumbuh, bisa berkembang, bisa bikin satu sistem sendiri, dan di bisnisku juga yang aku jalanin juga bisa bertumbuh misalnya kayak gitu. Jadi itu yang aku nggak pernah akan bisa lihat dulu. Aku cuma ngelihatnya kayak, kok Tuhan kenapa gue harus dijatuhin di sini. Tapi kalau sekarang, oh gue ngerti kenapa gue harus jatuh ke situ dulu, kenapa gue harus main game dulu, kenapa gue harus kesini, harus kesana. Ternyata along the way itu yang structuring buat aku untuk jadi pilarnya aku kemari sekarang. Oke. Nah cuman itu dulu ya blind banget, nggak ngerti gitu. Cuman ngerasa kok Tuhan gue nggak kayak teman-teman yang lain yang bisa kaya raya, sukses, bahagia segala macem. Kayak mereka tuh hidupnya fancy banget, tapi gue yang paling ketinggalan gitu. Karena kan udah telat 3 tahun nggak lulus kuliah kan telat banget tuh. Yang lain udah pada sukses-sukses berhasil udah. Iya, jadi kayak ngeliatnya kita yang paling korban banget gitu. Tapi ternyata along the way Tuhan kasih jalannya sendiri juga. Selama kita nggak lose faith untuk kayak yuk kita coba belajar. Karena menurut aku salah satu banyak banget orang yang mereka fokusnya adalah secara spiritually. Jadi mereka kayak, oh Tuhan aku pengen banget untuk bisa sukses, bisa ini. Tapi mereka nggak memperkaya diri mereka secara psychologically. Jadi secara strategi, cara langkahnya nggak punya misalkan. Atau efektifnya nggak punya. Nah rezeki itu berdoa sama Tuhan, Tuhan datengin rezekinya. Karena rezeki Tuhan yang ngatur. Tapi untuk mengkali lipatkan rezeki, membangun kekayaan, itu perlu skill, cara langkah, secara psychologically. Ada strateginya. Kalau mau bangun gedung kita nggak bisa cuman oh Tuhan aku mau bangun gedung, nggak bisa. Kamu harus belajar ada strukturnya, ngebangun gedung itu seperti apa, bangun tiang pancangnya kayak gimana, diukur berapa, itu semua ada ukuran matematikanya. Nah jadi kita jangan hanya mengandalkan satu aspek aja, misalkan mengandalkan Tuhan semuanya, tapi tidak bekerja kan dibilangnya orang bebal. Ya, dan kalau bekerja doang nggak ngandelin Tuhan orang sombong. Jadi ya kita spektrumnya mesti dimainin. Ibaratnya kita berdoa, Tuhan aku pengen banget untuk bisa berselancar, kirimin aku ombak yang baik, udara yang bagus. Dikasih nih, udara bagus, ombak baik. Tapi kalau kamu gak pernah belajar selancar, gak pernah naik di atas papan, gak bisa kamu naik di atas papan. Ada ombaknya juga cuma jadi ombak doang. Rezeki datang tapi kamu gak bisa kultivasikan. Sama kayak mau naik helikopter, Tuhan aku pengen naik helikopter hari ini, tolong udara cuaca yang cerah, jangan ada badai anginnya yang bagus. Dikasih sama Tuhan, tapi kamu gak pernah belajarin ngangkat tuasnya, tobolnya apa segala macam, gak bakal naik tuh helikopternya gitu. Kalaupun kamu sudah belajarin, efektifnya kamu cek, kamu takut gak terbang? Karena kalau tubuh kamu takut terbang, kamu gak terbang. Kalau kamu takut sama ombak tadi, kegulung sama air di laut, kamu gak akan berselancar. Jadi secara yang tadi spiritual kamu oke, kamu beresin di biologisnya, siapin tubuhnya, tubuh yang sehat, kamu bisa berenang, bisa buat main selancar. Kalau tubuhnya juga loyo-loyo, nggak kuat buat main selancar, ya kan? Secara psikologis, kamu punya strategi cara langkahnya nggak? Caranya. Terus kalau misalkan secara fisiologis, kamu takut atau tidak? Kalau kamu udah selaras, kamu bisa enjoy malah. Ada orang yang takut sama ombak, ada orang justru ketika ada ombak excited karena itu sesuatu yang menyenangkan buat mereka. Kayak Captain Maverick ketika naik pesawat tuh, buat dia seru banget gitu, karena itu memang jadi sesuatu yang
dia suka gitu. Jadi secara afektif tubuhnya juga mendukung. Dengan semua kemampuan skillnya segala macam dan Tuhan kasih udara cuaca yang bagus segala macam ya dia bisa benar-benar flyingnya tuh seru banget gitu. Nah jadi semua aspek mesti disentuh. Spiritual, biologis, psikologis, fisiologis. Jadi ketika semuanya lengkap, peta kamu lengkap buat kamu sukses. Nah banyak orang cuma memilih dan mengandalkan salah satunya. Insightful sekali, dan analoginya banyak sekali tadi, mulai dari ombak, helikopter ya, Captain Maverick. Dari aku yang terakhir coach, sebelum kita tutup obrolan daging ini, ada nggak the worst advice yang pernah diterima oleh Coach Rio? The worst advice ya, sebenarnya kalau dibilang worst, mungkin at that time itu yang paling bagus. Tapi kalau sekarang mungkin bisa jadi worst gitu. Tapi itu yang guide aku kesini juga. Jadi nggak bisa dibilang worst juga, gimana dong ya? Tapi nggak apa, boleh sharing. Mungkin sederhananya ya kalau kamu punya beban emosi itu cuman di pikiran kamu aja. Kamu belajar untuk kendaliin, terima, ikhlas, damai. Terima, ikhlas, damai. Iya. Menurut aku itu worst advice karena waktu itu mungkin dia oke, membantu. Karena dia kayak steroid. Kamu ikhlas, berdamai, oke. Tapi along the way ternyata tubuhku nih konflik banget. Dan itu akhirnya bikin aku jadi makin anxiety. Karena ketika kita terima, ikhlas, berdamai, dia kayak ketutup di dalam, kayak terselubung aja. Kayak kalau misalkan ada luka, dia kayak cuman dikasih sesuatu yang kayak, udahlah kamu gak apa-apa. Ibaratnya kalau patah kaki, terima aja kakimu patah. Ikhlas aja. Berdamai kalau kakimu udah patah. Namanya kecelakaan, cacat, ya sudah, kamu udah patah kakinya. Jalan aja dengan satu kaki yang patah. Kayak gitu. Anggap ini sesuatu yang positif. Kamu belajar dari kejadian itu. Bahwa kakinya sudah patah, kecelakaan, ya kamu besok hati-hatilah kalau di jalan. Tapi instead of menyembuhkan kembali sampai dia utuh. Nah jadi emosi itu bukan dikendalikan tapi dibuang sebenarnya dari tubuh. Karena dulunya kita gak punya beban emosi. Kita lahir itu manusia gak ada yang bawa emosi datang. Kita kayak clean bersih, emosi itu masuk nyangkut di dalam. Nah banyak orang bilang, lihatlah sebagai sesuatu yang positif, bagus. Tapi jangan dilihat sebagai sesuatu yang bagus. Tapi dia masih ada bebannya di dalam. Tapi gimana caranya kamu balikin ke function tubuh kamu lagi kayak dulu. Yang kamu gak bawa bebannya, nyangkut lagi dalam tubuh kamu. Jadi kamu balik seperti dulu. Makanya kalau di buku aku tulisnya kembali bahagia. Karena dulu waktu lahir kan kita bahagia. Anak kecil gak banyak pikiran, gak banyak stres, gak banyak mikirin macam-macam. Kayak gitu. Thank you, luar biasa sekali obrolan hari ini. Bagi teman-teman yang mau kenal Coach Rio lebih dekat, kamu bisa beli bukunya dan akan tersedia di toko buku kesayangan kamu, Kembali Bahagia. Ntar aku akan taruh juga linknya di deskripsi dan kalian bisa juga beli di toko online. Terima kasih Coach Rio. Thank you Bro Bilal. Aku juga semakin happy nih, semakin kelihatan kan sumringah. Deh gaya. Terima kasih semua ya, sampai jumpa. Thank you.